Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah analisis laporan keuangan bersama saya Dewi Ika Oktavia. Oke, untuk materi kali ini ya, setelah UTS ini ya, pertemuan ke-8 nanti kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Apa aja rasionya? Kalau untuk hari ini kita akan fokus di rasio likuiditas ya. Nanti akan saya jelaskan timeline ke depannya, beberapa pertemuan ke depan sampai pertemuan terakhir kita akan membahas apa saja. Nah, ini timeline setelah UTS dari pertemuan 8 ya. Hari ini rasio likuiditas, untuk pertemuan ke depan solvabilitas, selanjutnya aktivitas, rasio profitabilitas, analisis kredit, analisis BEP, dan yang terakhir adalah presentasi hasil tugas individu. Sama seperti sebelum UTS ya, kalau UTS kan tugasnya kelompok, cuma bedanya kalau untuk setelah UTS nanti tugasnya akan secara individu, udah mandiri ya sekarang. Nah, ini rincian dari tugas individunya. Silahkan teman-teman baca semua. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham ya, silahkan langsung hubungi saya saja atau kita akan bahas nanti di kelas ya. Yang pasti bedanya kalau setelah UTS tugasnya individu dan akan presentasi di pertemuan terakhir. Oke. Untuk pertemuan kali ini sebelum masuk ke rasio likuiditas, kita akan bahas dulu rasio keuangan secara umum ya. Rasio keuangan secara umum mulai dari pengertiannya apa, tujuannya apa, manfaat dan jenis-jenisnya apa saja. Mulai dari pengertiannya ya, analisis rasio keuangan itu apa? Nah, intinya analisis rasio itu adalah kegiatan membandingkan. Analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan ya akun tertentu dalam laporan keuangan untuk evaluasi kondisi atau kinerja dari perusahaan. Nah, intinya adalah membandingkan. Jadi, untuk analisis rasio keuangan ini akan menggunakan metode analisis vertikal ya, membandingkan akun yang berbeda pada satu periode laporan keuangan. Seperti itu. Selanjutnya mengenai tujuannya apa analisis rasio keuangan. Yang pasti adalah manajer itu merasa terbantu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisis ini dalam hal apa? Dalam hal memahami informasi keuangan. Agar mudah untuk pengambilan keputusan tentunya ya, berdasarkan dengan laporan keuangan dan analisis ini. Oke, manfaatnya apa? Manfaat yang pertama bagi manajer perusahaan. Ya, manajer perusahaan jadi tahu kinerja perusahaannya bagaimana, kinerja manajemennya bagaimana, ya. Kalau untuk analisis kredit, manfaatnya apa? Mungkin dengan kita tahu ya, dengan kita cara menganalisis rasio keuangan ini, jadi tahu resiko potensial kredit ya, yang akan dihadapi oleh perusahaan itu bagaimana. Apakah perusahaan itu liquid atau tidak? Apakah perusahaan itu solvable atau tidak? Begitu. Untuk yang terakhir, analisis saham. Ini bagi investor ya, kepentingannya investor. Untuk apa analisis rasio keuangan ini? Tentu saja sebagai jaminan atas investasinya ya terhadap perusahaan. Tentunya investor itu mau berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang bagus, tingkat solvabilitas yang bagus ya. Tentunya yang pasti perusahaan itu dalam keadaan yang sehat ya dalam segi keuangannya, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis rasio keuangan. Di sini saya menyebutkan 4 ya rasionya, ada likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita awali dengan membahas rasio likuiditas. Nanti yang akan kita bahas adalah pengertiannya apa, tujuannya apa, dan jenis-jenisnya apa. Nah, untuk pengertiannya, rasio likuiditas itu adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ini jangka pendek ya. Jadi
untuk rasio likuiditas itu nanti akan kita bedah akun-akun yang berhubungan dengan utang jangka pendek dan aset lancar, ya. Udah dua itu yang berhubungan dengan rasio likuiditas. Nah, tujuannya apa? Menganalisis rasio likuiditas. Yang pertama adalah untuk mengetahui proyeksi ke depannya. Apakah perusahaan itu mampu ya memenuhi utang jangka pendeknya. Utang jangka pendeknya itu apa saja? Ada utang dagang pasti ya. Utang kepada supplier ya. Utang gaji, utang pajak, dan utang-utang lainnya yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Itu termasuk utang jangka pendek. Kemudian tujuan yang kedua apa? Untuk mengetahui kondisi dan posisi likuiditas dari perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, kalau ini nanti butuh laporan keuangan beberapa periode ya, dibandingkan beberapa perjalanan likuiditas dari perusahaan dari waktu ke waktu itu bagaimana. Oke, kita masuk ke jenis-jenisnya. Di sini saya mencantumkan 3 jenis rasio likuiditas. Apa saja? Yang pertama ada cash ratio atau rasio kas. Apa itu rasio kas? Intinya untuk mengukur seberapa besar sih uang kas yang tersedia di perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Tadi ya utang dagang, utang gaji, dan utang pajak. Seberapa mampu perusahaan dalam membayar utang jangka pendek menggunakan kas atau cash on hand ya. Cash on hand atau kas yang ada di bank. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah kas plus setara kas dibagi dengan kewajiban lancar atau utang lancar. Logikanya bagaimana? Berarti semakin besar hasil dari perbandingan ini atau hasil dari rasio ini akan menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu membayar utang jangka pendeknya. Berarti bagus ya. Semakin besar angka yang didapat dari rasio ini akan semakin bagus untuk perusahaan tentunya. Nah, dilihat bagus atau tidaknya dari apa? Dari adanya standar ya. Ada yang namanya itu standar rata-rata industri. Nah, dibilang bagus atau tidak itu kita lihat dulu standar rata-rata industri untuk cash ratio itu berapa. Nah, ini saya lihat dari sumbernya dari Kasmir ya. Cash ratio, untuk cash ratio itu standarnya 0,5 kali. Jadi setengahnya. Setengah kas itu untuk membayar utang jangka pendek. Jadi tidak perlu dalam membayar utang jangka pendek itu 1 perbandingannya. Jadi semua menggunakan kas. Sebenarnya tidak perlu untuk dibilang baik. Itu juga baik, malah lebih bagus seperti itu. Cuma ada standar minimalnya juga. Jadi untuk setengahnya saja itu sudah dibilang bagus ya, karena sudah memenuhi standar dari rata-rata industri. Oke. Untuk rumus yang kedua adalah quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya apa? Aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar atau utang lancar. Nah, dilihat dari rumusnya ini udah menunjukkan ya apa itu quick ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek ya, menggunakan seluruh aset lancar tanpa menjual persediaan. Intinya seperti itu. Nah, kenapa di sini persediaan tidak dimasukkan? Karena persediaan itu adalah aset lancar yang paling tidak liquid atau yang paling susah dijadikan sebagai kas, ya kan? Kalau mau membayar utang itu kan pasti menggunakan kas. Nah, kalau persediaan itu adalah susah gitu untuk dijadikan kas karena harus dijual dulu, ya kan? Butuh waktu. Jadi persediaan termasuk akun aset lancar yang tidak liquid. Nah, logikanya bagaimana? Untuk rasio ini sama ya dengan cash ratio. Semakin tinggi hasil perhitungan rasio ini akan semakin bagus untuk perusahaan. Nah, bagusnya dari mana? Kita lihat standarnya juga ya. Untuk quick ratio itu standarnya adalah 1,5 kali atau 150%.
Jadi bagaimana bacanya? Berarti interpretasi khususnya adalah ketika perhitungan quick ratio ini lebih dari 1,5 itu berarti bahwa perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar selain persediaan, ya. Oke, rumus yang ketiga mengenai current ratio atau rasio lancar. Nah, ini bertahap ya, tadi menggunakan kas dulu, cukup enggak untuk membayar utang, kemudian ternyata belum cukup, masih harus menggunakan aset lain. Oke, ditambah dengan aset lain, misalnya piutang ya, piutang atau surat berharga atau kas, setara kas lainnya ya, kecuali persediaan, ternyata masih kurang juga. Nah, yang terakhir menggunakan current ratio atau seluruh aset lancar atau aktiva lancar itu untuk dibayarkan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Nah, di sini rumusnya apa? Rumusnya aktiva lancar atau aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi semua aset lancarnya ini digunakan untuk membayar utangnya, utang jangka pendek ya. Masih sama interpretasi khususnya ya. Ternyata standarnya adalah 2 kali atau 200%. Berarti apa? Berarti harusnya ya hasil dari current ratio ini melebihi 2 kali ya, atau melebihi 200%. Baru dibilang baik atau bagus untuk perusahaan. Semakin tinggi hasil dari rasio atau current ratio ini, maka semakin baik untuk perusahaan. Berarti perusahaan itu mampu membayar utang jangka pendeknya. Ya. Nah, yang keempat, cash turnover atau perputaran kas. Rumusnya apa? Rumusnya adalah penjualan dibagi modal kerja ya, karena ini modal kerja bersih, selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Nah, cash turnover itu untuk apa? Untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja dalam membayar utang-utangnya. Nah, kenapa harus mempertimbangkan cash turnover? Nah, perputaran kas itu kan kalau dijelaskan itu misalnya dari kas ya. Kas digunakan untuk membeli bahan baku. Nah, bahan baku itu kemudian diproduksi, dibuat menjadi barang jadi. Nah, barang jadinya itu akan dijual. Nah, hasil dari penjualannya itu berupa kas atau berupa piutang kalau penjualan kredit. Nah, itulah yang dinamakan cash turnover. Jadi, semakin cepat ya perputaran kas ini atau cash turnover ini akan semakin bagus untuk perusahaan. Kenapa? Karena kas yang kembali untuk diproduksi kembali, untuk dijual kembali itu akan lebih cepat ya perputarannya, lebih bagus. Nah, standarnya berapa cash turnover? 10 kali. Berarti akan dibilang baik ketika hasil dari perhitungan cash turnover-nya itu melebihi 10 kali. Oke, yang terakhir mengenai inventory to net working capital atau modal kerja bersih ya. Rumusnya apa? Rumusnya persediaan dibagi dengan modal kerja bersih atau net working capital. Untuk apa rumus ini? Untuk mengukur proporsi persediaan di dalam modal kerja bersih. Nah, proporsi persediaannya itu berapa sih di dalam modal kerja bersih? Jadi logikanya apa? Logikanya semakin rendah hasil dari rasio ini akan semakin bagus. Kenapa? Karena sama saja kalau diinterpretasi khususkan itu semakin kecil ya, semakin kecil persentase atau hasilnya dari rasio ini akan semakin kecil pula proporsi persediaan di dalam modal kerja bersih. Nah, standarnya berapa? Ternyata standarnya 12% atau 0,12. Berarti apa interpretasi khususnya? Akan dibilang baik jika hasilnya itu kurang dari 12%. Ya, berarti 12% ini adalah batas maksimal dibilang baik rasionya. Proporsi persediaannya itu semakin kecil itu akan semakin
bagus. Kenapa? Karena tadi ya, persediaan itu adalah salah satu aset lancar yang sangat tidak liquid, susah untuk dijadikan kasnya ya. Padahal perusahaan itu sangat butuh kas untuk tadi perputaran, untuk perputaran kas. Oke, cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan praktek langsung di kelas. Nanti akan saya kirimkan contoh kasusnya, teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa coba diskusikan nanti ya di kelas, dihitung sama-sama, kita coba cari interpretasi khususnya apa dan kesimpulannya apa. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.